Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nunggi Mutira dengan NIM 1905 12 14 13 dari Sistem Informasi 2019A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cabling kabel UTP. Nah, yuk simak ini runtutan apa aja yang nanti ada di video ini. Yang pertama, mengenal kabel, lalu mendalami karakteristik kabel dan mengetahui apa fungsi-fungsi dari kabel. Lalu yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari kabel. Nah, apa sih UTP itu? UTP merupakan kependekan dari Unsealed Twisted Pair. Mengapa disebut unsealed? Mengapa disebut twisted pair? Nah, dinamakan unsealed karena kabel UTP tidak dilengkapi dengan pelindung yang memungkinkan kabel tersebut kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Dan kenapa disebut twisted pair? Karena di dalamnya terdapat kabel-kabel yang disusun saling berpasangan spiral atau saling berlilitan. Kabel UTP dalam jaringan LAN, kabel data yang sering digunakan untuk komunikasi antar komputer dengan perangkat jaringan lainnya adalah kabel UTP. Alasan yang membuat sering digunakan pada jaringan LAN adalah harganya yang relatif murah serta mudah didapat, dan juga kabel UTP ini bisa diandalkan untuk sebatas jaringan LAN. Nah, seiring berkembangnya jaringan komputer, kabel UTP juga mengalami perkembangan pesat sebagai media penghubung komunikasi dan transfer data digital. Saat ini, selain untuk menghubungkan antara perangkat jaringan, kabel UTP juga dapat dimanfaatkan untuk membatasi kecepatan akses internet masing-masing komputer. Lalu, jumlah kabel yang ada di dalam kabel UTP ada 8, sehingga terdapat 4 pasang kabel yang saling berlilitan. Fungsi dari lilitan ini adalah sebagai eliminasi dan induksi kebocoran. Dari 8 buah kabel yang ada, yang digunakan untuk mengirim dan menerima data hanya 4 saja atau 2 pasang. Nah, apabila satu pasang bertindak sebagai pengirim pada ujung pertama, maka pada ujung kedua kabel tersebut akan bertindak sebagai penerima data. Nah, ada kategori kabel UTP. Dalam standar EIA atau TIA 568 menjelaskan spesifikasi kabel UTP sebagai aturan dalam instansi jaringan komputer. Dengan itu, menggunakan istilah kategori untuk membedakan beberapa tipe kabel UTP. Nah, berikut kategori dari kabel UTP. Ada kategori pertama. Kabel ini mentransmisikan data yang dengan kecepatan rendah. Biasanya digunakan untuk komunikasi telepon dan juga menghubungkan modem dengan line telepon. Lalu ada kategori 2, yang mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 4 Mbps. Kabel UTP kategori 2 ini sering digunakan untuk topologi token ring. Dan selanjutnya ada kategori yang ketiga, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 10 Mbps. Dan yang keempat, ada kategori 4, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 16 Mbps. Dan ada kategori 5, yakni mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 100 Mbps. Dan ada juga kabel UTP kategori 5E atau disebut dengan NCAMS, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi mHz. Dan ada UTP kategori 6. Nah, yaitu mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer mencapai 1000 Mbps dengan frekuensi 200 mHz. Dan ada juga kabel UTP kategori 7, yakni mampu mentransmisikan data dengan kecepatan transfer 1000 Mbps dengan frekuensi 400 mHz.
Nah, selanjutnya mengetahui tentang karakteristik kabel UTP. Yang pertama, terdapat pelindung kabel. Yang kedua, maksimal bandwidth 100 Mbps dan maksimal panjang kabel 100 meter. Jika pemakaian kabel lebih dari 100 meter, maka dibutuhkan sebuah repeater atau pengulang dan memakai soket RJ45. Lalu terdiri dari 4 pasang kabel yang berpilin, yakni terdapat satu kabel untuk TX atau pengirim informasi, yaitu pada pin tersebut. Lalu terdapat satu pasang lagi kabel untuk RX, yaitu menerima informasi pada pin tersebut. Nah, yang terakhir terdapat 2 pasang kabel tidak terpakai yang digunakan untuk mengirim daya listrik untuk mencatu perangkat yang ada di ujung kabel UTP. Nah, mengenal lagi lebih dalam yakni fungsi-fungsi tiap warna kabel. Ada putih orange dan ada orange saja, lalu putih hijau dan hijau, yakni memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai media penghantar pakai data. Lalu ada warna putih, biru, dan biru, yakni sebagai media penghantar paket suara. Dan ada putih coklat dan coklat, yakni berfungsi untuk menghantarkan tekanan DC. Nah, fungsi kabel UTP sendiri dalam jaringan komputer. Secara umum, kabel UTP berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat dalam jaringan, sehingga dapat saling berkomunikasi atau bertukar data. Umumnya, kabel UTP digunakan untuk membentuk jaringan LAN. Nah, fungsi-fungsi kabel UTP dalam jaringan. Yang pertama ada penghubung antar komputer. Fungsi kabel UTP dalam jaringan salah satunya adalah menghubungkan komputer yang lain dengan komputer yang lainnya. Untuk menghubungkan antar komputer, kabel UTP dipasang dengan susunan cross. Dan yang kedua, ada penghubung komputer dengan switch atau hub. Jika memasang instalasi jaringan lebih dari 2 komputer, maka diperlukan hub atau switch sebagai titik penghubung. Kabel UTP juga berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan hub atau switch. Untuk hubungan ini, kabel UTP dipasang dengan susunan straight. Nah, yang ketiga ada penghubung router dengan switch atau hub. Untuk melakukan fungsi ini, kabel UTP juga dipasang dengan susunan straight. Dan yang terakhir, membuat USB extender. Fungsi kabel UTP yang lain yakni sebagai kabel perpanjangan USB, yaitu memperpanjang jarak USB port dengan USB konektor. Selain sebagai perpanjangan kabel USB, kabel UTP juga dapat digunakan untuk memperpanjang kabel printer. Nah, dari jenis pemasangannya ada 2 jenis. Yuk kenali perbedaannya. Yang pertama, kabel straight adalah kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung lainnya. Urutan standar kabel yakni sesuai dengan standar, atau kadang-kadang juga dipakai sesuai standar. Nah, yang kedua ada kabel cross, merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung lainnya. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan 2 device yang sama. Nah, untuk dapat menghubungkan komputer dengan komputer atau jaringan yang lain, kabel UTP menggunakan konektor RJ45 sebagai media penghubungnya. Karena jumlah kabel ada 8 buah, jadi tidak boleh sembarangan dalam pemasangannya. Karena ada sebuah standar yang mengatur masalah penyusunan kabel. Sebelum memasang kabel UTP diperlukan alat dan bahan, yakni tang crimping, alat pengupas kabel, konektor RJ45, dan kabel UTP, lalu kabel tester. Nah, masuk ke aplikasi kabel UTP simulation, lalu klik training mode. Nah, klik tap to start. Nah, yang pertama, kupas kulit kabel selebar 3 cm. Nah, rapi susun 8 kabel.
sesuai urutan yang ditentukan. Nah, dalam aplikasi ini harus bersabar karena kecil, rumit. Warna orange dulu, orange putih sama orange, lalu hijau putih disusul dengan biru, salah, mana ya, nah ketemu biru, dan disusul dengan warna biru putih. Nah, harus bersabar ya, ini memang sedikit rumit. Nah, disusul dengan biru putih, lalu hijau, dan coklat putih, dan yang terakhir coklat. Ini susunan kabel string. Nah, luruskan kabel, lalu masukkan, nah sedikit rumit. Lalu ikat dengan tang kerimping agar lebih kuat lagi. Nah, coba dengan jadi kabel string. Kabel UTP sendiri memiliki kelebihan bahkan kelemahan. Nah, kelebihannya yaitu harga relatif murah, lalu lebih fleksibel, dikarenakan tidak dilindungi lapisan aluminium foil, dan diameter kecil, yakni 0,43 cm, sehingga memudahkan dalam potensi instalasi dan cocok dengan berbagai merek konektor FG45. Lalu pemeliharaannya relatif mudah, dan kerusakan pada salah satu salurannya tidak akan mengganggu keseluruhan jaringan. Nah, selanjutnya ada kekurangan kabel UTP. Yang pertama, mudah terkena gangguan interferensi elektromagnet dari perangkat lain karena tidak dilindungi lapisan aluminium foil. Lalu, lentur dan mudah terkelupas sehingga tidak cocok digunakan di medan yang berat maupun luas. Dan jarak jangkauan pendek maksimum 100 meter. Dan yang terakhir, transmisi data relatif lambat. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.